tolong dijelaskan yang cerita Ahmad Hosinuddin yang ditelepon langsung Agwan. Oh itu. Iya. Jadi gini Bang, waktu itu saya cukur ya sama anak. Terus tiba-tiba ada telepon gitu. Saya angkat. Halo, siapa ini? Iya. Agwan Pak, dia bilang begitu. Oh dia bilang Agwan Pak? Iya. Oke. Kenapa nih Pak? Oh dia jelasin waktu itu kan, oh ini Pak, saya itu nggak terlibat di IKN gitu. Terus dia tegaskan tidak ikut di IKN, dia hanya bangun hotel sama CSR ya dengan Botanical Garden waktu itu. Oke. Jadi dia sepertinya meminta saya untuk tidak terlalu menarik dia di proyek IKN karena dia tidak banyak andil di situ begitu loh. Nah, bagi saya kan saya menggunakan informasi publik, saya jelaskan bla 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 bla. Nah, saat itu saya sempat bertanya terkait PIK ini tapi nggak dijawab gitu. Ya sudah selesai. Berapa lama teleponnya? 7 menitan lah paling lah. Kalau memang berkeberatan ya jangan pakai hukum ya, apalagi kemudian pakai massa atau preman misalnya, tetapi pakailah hak jawab. Ya, opini harus dibalas dengan opini karena mereka yang tidak mau membalas opini dengan opini hanyalah mereka yang tidak cakap bernarasi atau tidak sanggup bernarasi atau tidak sanggup berargumentasi. Padahal kan uang banyak untuk meng-hire pengacara kan yang bisa menantang debat Hosinuddin soal proyek ini. Ya ini sekalian tanya, orang ribut adili Jokowi. Gimana mau adilin secara pidana, orang laporannya aja nggak ada. Nggak akan diterima. Tapi laporannya belum ada ya kalau nggak salah. Sudah masuk kan. KPK tidak spesifik Jokowi, dia kan anak-anaknya kan waktu yang Ubedillah itu. Iya. Kan tidak ada laporan terkait Jokowinya langsung. Iya, ada Gibran sama Kaisang kan. Nah itu kita juga harus clear sebagai lawyer kan, kita harus paham bahwa nggak mungkin diproses, nggak mungkin ada pengadilan. Kalau pengaduan aja kagak ada kan. Iya gitu. betul. Oke. Karena dulu ingat teman saya Faisal Assegaf, mulai tanggal 20 kita akan katanya kita akan adu. Walaupun sebenarnya pemahaman tadi juga tidak sepenuhnya bisa kita benarkan dari sisi begini Bang. Kalau itu delik aduan memang menunggu. Ya kan. Cuman masalahnya dalam kasus seperti ini nggak mungkin. Nah itu kan berarti kekuasaan yang bermasalah begitu loh Bang. Biasanya dia kan tetap aja minta tolong dong lapor dulu. Oh gampang kalau memang ada yang mau nerima. Dan kalau kasus-kasus aktivis kan begitu Bang. Ya. Dia laporan internal model A dari polisi sendiri. Dikejar ditangkap lah dia. Aduh kok bisa ya polisi melaporkan orang lain tuh. Ya begitu. Oke. Ini update kasus Gus Nur dan Bambang Tri gimana? Apa udah PK dan mengajukan pembebasan bersyarat atau gimana? PB, ya. Oh sudah PB dia sekarang? Cuman belum waktunya, masih lama. Mungkin tahun depan di bulan April atau Mei begitu. Tapi proses sudah masuk PB gitu. Tapi saya agak sedih juga ya. Kekuasaan berganti tapi kezaliman tetap berjalan ya. Saya berharap ya untuk kasus-kasus politik seperti itu Prabowo harus segera
kasih ya fasilitas begitu. Amnesti lah misalnya. Oh nggak bisa, bukan amnesti istilahnya. Prabowo memberikan grasi. Oh apalagi kalau bisa ya. Setelah grasi rehabilitasi. Ya betul. Karena kalau sudah proses sudah divonis kan. Ya, divonis, betul. Kecuali kalau masih proses ya. Kalau masih proses abolisi. Iya. Kalau sebelum proses itu amnesti. Amnesti betul. Nah, jadi harusnya presiden kasih grasi lah, tapi dia nggak ngajukan grasi gimana? Sebenarnya kan begini lah Bang. Mohon maaf ya. Orang-orang itu kan tidak mau mengambil fasilitas karena tahu ujungnya fasilitas seperti apa. Iya sih. Kecuali Prabowo memberikan sign. Saya ingin memberikan grasi terhadap kasus-kasus politik. Iya, diumumkan secara umum. Iya. Tinggal kita follow up, gampang karena itu. Kan waktu zaman tahun 98 kan Habibie lakukan itu. Iya, lakukan itu, betul. Kan dikasih grasi langsung bebas Budiman Sujatmiko dan lain sebagainya. Betul. Saya merasa sampai hari ini nggak terasa ada pergantian presiden sih. Kayaknya sama aja kita ya. Oke, kita lanjutkan ya. Di sini menggugat, di pihak tergugat ketawa bagai semut mau menyentuh bulan. Tapi nggak apa-apa, harus ada yang memulai meski hasilnya sudah dapat diketahui. Kita tidak akan tunduk pada Rinto Harahap ya. Rinto Harahap kan ingin hati memeluk gunung, apalah daya tangan tak sampai. Kita tidak Rinto Harahafisme ya. Kita ingin menyentuh bulan dan kita yakin suatu saat ya. Ternyata benar manusia kan bisa dengan Apollo Apollo 11 itu ya. Nah itu termasuk korban mitos menurut saya, yang gitu-gitu nggak usah. Iya, jadi itu melemahkan perjuangan gitu loh. Seolah-olah mereka itu, saya senang dengan Faisal Asegaf akhirnya bilang, tidak ada pemimpin di dunia yang lebih jahat dari Firaun. Iya. Karena itu, ya bisa Firaun aja bisa ditumbangkan, tidak ada gitu. Jadi karena itu yang tercatat dalam kitab suci itulah yang paling jahat, sejahat-jahatnya manusia. Setelah itu cuman ciri-ciri lah. Iya, ciri-ciri lah. Mana ada orang bejeknya mati kan. Firaun kan bisa begitu dia. Betul. Zaman dulu. Nah ini ada bilang, don't touch me. Tolong dijelaskan yang cerita Ahmad Hozinuddin yang ditelepon langsung Agwan. Oh itu. Iya. Jadi gini Bang, waktu itu saya cukur ya sama anak. Terus tiba-tiba ada telepon gitu. Saya angkat. Halo siapa ini? Iya. Agwan Pak, dia bilang begitu. Oh dia bilang Agwan Pak? Iya. Oke. Kenapa nih Pak? Oh dia jelasin waktu itu kan, oh ini Pak saya itu nggak terlibat di IKN gitu loh. Entah apakah dia karena membaca, saya kan sering nulis artikel dan sebagainya begitu. Dan memang nomor saya diketahui dia, nomor dia juga saya ketahui. Karena saya ada link-link yang juga sampai kepada dia. Dan gitu. itu confirm nomornya Agwan? Iyalah. Oke. Dan suara-suara Agwan. Oh Anda tahu ya? Tahu. Bisa recognize ya? Iya gitu. Terus dia tegaskan tidak ikut di IKN, dia hanya bangun hotel sama CSR ya dengan Botanical Garden waktu itu. Oke. Jadi dia sepertinya meminta saya untuk tidak terlalu menarik dia di proyek IKN karena dia tidak banyak andil di situ begitu loh. Nah, bagi saya kan saya menggunakan informasi publik, saya jelaskan bla 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 bla. Nah, saat itu saya sempat bertanya terkait PIK ini tapi nggak dijawab gitu. Ya sudah selesai. Berapa lama teleponnya? 7 menitan lah paling lah. Wah lumayan tuh, iya kan? 5-7 menit lah waktu itu. Kalau dia telepon saya pasti bahasa Palembang dia. Tapi nggak ada kaitannya ya saya. Kan? Saya kan cuman nanti kalau misalnya Agwan datang ke sini, ya saya akan terima demi keberimbangan. Iya berimbang ya. Berimbang. Ya. Cuma jangan kalau hanya versi AK, versi Agwan juga dong. Iya. Ya. Cuma kalau saya diundang ke sana saya nggak mau. Lah kenapa Bang? Loh. Kalau itu sudah ada orang yang berusaha ngundang saya. Saya enggak saya layani. Iya betul. Ya enggak dong. Kalau kita ke sana apa hubungannya lagi di sini dia. Kalau mau ke berimbang jurnalistik di sini. Betul, ya. Kan sama. Betul. Saya interview ente di sini ya. Dia juga di sini ya. Saya pernah dulu Gatot Nurmantio. Betul. Dia ngomong tentang korupsi helikopter. Saya bilang, Pak, kalau ada lawan Bapak yang mau minta waktu untuk ngomong, saya harus kasih loh, Pak. Iya. Oh iya. Benar ternyata ada lawyernya datang ke sini memberikan klarifikasi. Tapi satu hal, one thing for sure, ini kan versi, ini versi Hozinuddin begini, nanti versi
lawyer Agwan begini. Ya nanti kita serahkan kepada publik. Betul. Untuk menilai menurut sense publik. Dalam hal bagaimana komunikasi publiknya baik atau tidak, kemudian mencerna atau tidak. Itu kan kepiawaian masing-masing pihak kan. Yeah. Nah, soal pengadilan lain lagi. Ya kan? Ya kan? Jadi ada orang yang menang di publik, ya kan? Tapi ternyata bagi hakim nggak penting itu. Contohnya Tom Lembong misalnya. Tom di publik leading sekali. Jaksa diele-elein, nggak jelas ini jaksa menetapkan orang tersangka. Tapi bagi hakim nggak penting, kan kacau juga. Betul. Sementara ada orang yang lari ketika di OTT menang. Inilah hukum negara kita ini ya. Untung saya nggak pernah jadi pejabat sehingga nggak pernah diincar kasus korupsinya gitu. Kalau nggak pusing kepala kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, Sobat RH sekalian, kita ambil satu video lagi ya sebelum saya pergi. Ini video menarik soal ada apa dengan Agwan dan Hozainuddin. Coba kita lihat ya. Karena ini ada tulisan Hozainuddin yang menyinggung-nyinggung soal Agwan ya. Coba kita lihat dan bacakan tulisannya. Karena penting ini ya. Ada apa dengan Agwan dan Hozainuddin? Tetapi ini versinya Hozainuddin tentunya ya. Bukan dari Agwan. Agwannya disinggung-singgung oleh Hozainuddin. Coba kita lihat ya tentang PIK pastinya, Pantai Indah Kapuk ya. Suaranasional.com, Agwan sebaiknya bicara langsung ke saya. Tidak perlu menyamping dengan mensomasi pengelola portal Suara Nasional. Ini orang nekat juga. Oleh Ahmad Hozainuddin S.A. Advokat. Pertama-tama saya sampaikan melalui tulisan ini bahwa saudara Agwan atau Sugianto Kusuma pernah menelpon saya untuk memberikan klarifikasi bahwa dirinya tidak terlibat dalam proyek IKN. Lebih lanjut, Agwan melalui telepon menelpon saya dan menyatakan bahwa keterlibatan Agwan dalam proyek IKN-nya Jokowi hanya membangun hotel dan botanical garden. Itu pun bagian dari program Corporate Social Responsibility atau CSR. Jadi, kalau Agwan ada yang perlu diklarifikasi dari saya, dari tulisan saya, bisa langsung ke saya, tak perlu menggunakan jasa pengacara, apalagi menyamping dengan menegur entitas berita online yang memuat tulisan saya. Oke. Sebagai bagian dari hak jawab atau setidaknya cover both side, Agwan bisa menulis. Silakan menulis sendiri atau membayar jasa penulis untuk mengcounter opini dari tulisan saya berjudul Agwan kamuflase akan bangun masjid hanya untuk meredam kemarahan rakyat atas perampasan di PIK 2. Lalu minta diterbitkan di portal Suara Nasional. Karena dalam ruang publik yang berimbang, siapapun berhak beropini, berpendapat. Hak untuk berpendapat ini dijamin dalam Konstitusi Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Di NKRI ini kita sebagai sesama warga negara berkesamaan kedudukannya di muka hukum. Equality before the law and government ya. Saya menyayangkan PT Sedayu Sejahtera Abadi yang merupakan bagian dari Agung Sedayu Group milik Agwan mensomasi portal berita Suara Nasional karena memuat tulisan saya. Apalagi dengan dalih pencemaran nama baik dan seterusnya. Kalau Agwan merasa dicemarkan, maka yang berwenang bertindak secara hukum adalah pribadi Agwan, bukan PT Sedayu Sejahtera Abadi PT SSA. Dan kalau tidak berkenan dikritik atau atas eksistensi proyek PIK yang merugikan rakyat, Agwan bisa ajukan sanggahan. Lagi pula yang mengkritik proyek PIK ini banyak sekali ya. Adapun kenapa saya mengaitkan kasus PIK 2 dengan kasus perampasan tanah milik Supardi Kendi Budiarjo dan Nurlela, saya tegaskan keduanya klien saya. Mereka berdua tidak pernah mencabut kuasa dari saya. Soal Agwan dan Alexander Halim Kusuma semestinya sudah ditetapkan tersangka atas laporan SK Budiarjo dan Nurlela karena telah melakukan penyerobotan tanah. Itu dasarnya karena Bareskrim Polri telah melakukan gelar perkara.
Kalau tidak percaya silahkan konfirmasi ke Komjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Aridono Sukmanto yang saat itu menjabat sebagai Kabareskrim. Bahkan karena dalam kasus itu Aguan dan Alexander Halim Kusuma tidak dipanggil sebagai saksi, padahal pejabat komisaris dan direktur PT SSA, sejumlah penyidik Polda Metro Jaya disangsi karena melanggar kode etik. Saya berhak dan berwenang membela SK Budiarjo dan Nurlela baik di dalam dan di luar pengadilan. Mengingat seorang advokat berhak bertindak untuk dan atas nama kliennya di dalam dan di luar pengadilan berdasarkan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Seorang advokat juga memiliki imunitas hukum, tidak dapat dituntut secara hukum saat membela kliennya. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat menegaskan bahwa advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun secara pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik untuk membela kliennya. Advokat juga penegak hukum berhak dan berwenang untuk menegakkan hukum sesuai dengan kapasitasnya. Saya menegakkan hukum melalui pendapat yang saya sampaikan secara terbuka bahwa status PSN PIK 2 bertentangan dengan undang-undang. Sudah terlalu banyak kritik yang saya sampaikan. Oke, minum dulu ya. Atau untuk menyudahi polemik ini, saya mengundang Aguan untuk debat publik terkait proyek PIK 2 ini di hadapan seluruh rakyat Indonesia. Debat bisa dilaksanakan di lokasi proyek Kecamatan Teluk Naga agar disaksikan oleh seluruh korban proyek. Rekan-rekan YouTuber saya seperti Bang Edi Channel dan lain-lain siap untuk menyiarkannya secara live. Bagaimana? Apakah Aguan setuju? Refli Harun juga mau ya kalau ada debat seperti itu. Siapapun yang membaca tulisan ini silakan teruskan tulisan ini agar sampai pada Sugianto Kusuma alias Aguan. Lampiran PT Zona 1 Global Cyber Indonesia, suaranasional.com. Ya, sahabat sekalian, itu tadi dari Ahmad Houzinuddin dan ini sudah azan zuhur ya. Tanggung kita azankan dulu. Lalu kemudian nanti akan kita lanjutkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya. Jadi sobat RH sekalian, ada apa dengan Houzinuddin Aguan? Ya kita lihatlah ya. Kalau saya sih setuju dengan semangat Houzinuddin. Kalau memang berkeberatan ya jangan pakai hukum ya, apalagi kemudian pakai massa atau preman misalnya, tetapi pakailah hak jawab. Ya, opini harus dibalas dengan opini karena mereka yang tidak mau membalas opini dengan opini hanyalah mereka yang tidak cakap bernarasi atau tidak sanggup bernarasi atau tidak sanggup berargumentasi, padahal kan uang banyak untuk meng-hire pengacara kan yang bisa menantang debat Houzinuddin soal proyek ini. Jadi menurut saya ini hal yang baik ya, apa yang disampaikan Houzinuddin. Saya bacakan karena hal yang baik. Kita biasakan tradisi untuk tidak saling menggugat di pengadilan. Habis waktu kita, tetapi menjawab opini dengan opini dengan akurasi yang lebih tinggi. Karena apa? Karena kepercayaan masyarakat itu, trust masyarakat itu ya harus direbut, ya bukan direbut dengan senjata atau dengan mengerahkan kekuatan koersif negara atau bahkan swasta seperti preman, tetapi dengan membuat kontra opinion, ya counter argumen. Jadi balaslah argumen dengan kontra argumen, bukan dengan sentimen, ya apalagi dengan manusia-manusia yes man. Begitu sobat era sekalian ya. Oke. Mudah-mudahan nanti bisa berdebat. Saya ikut menyiarkan ya. Debat yang seimbang tentunya. Kita bacakan komentar sedikit ya. Rakyat dimiskinkan biar enak menjajahnya. Secara penampilan Topi dan Refli Harun yang lebih cocok daripada Don Mulyono yang jadi Godfather. Kalau itu sih Anda subjektif pastinya ya. Solusi untuk negeri, orang anggota DPR yang bersih ada, untuk di luar
untuk keluar dari lingkaran setan. Sepertinya nggak mau karena sudah nyaman. 9 naga pengikut Mulyono sekarang diwariskan kepada Pak Prabowo. Habibana. PIK 2 sangat-sangat tidak manusiawi, menyerobot hak mutlak masyarakat yang jelas-jelas bertentangan dengan undang-undang. Jadi sebenarnya sobat sekalian, soal PIK 2 ini menurut saya tidak ada sebuah bantahan yang adequate yang bisa meyakinkan kita bahwa proyek ini berguna bagi masyarakat. Itu kan persoalannya. Yang terjadi adalah kritik dibalas dengan aksi, baik aksi premanisme maupun aksi hukum. Aksi premanisme yang bisa mungkin dilakukan adalah menggerakkan orang-orang untuk melakukan demo. Ngapain demo? Misalnya demo Said Didu dan lain sebagainya. Ya, karena saya terus terang saja, mungkin saya salah ya. Saya tidak percaya ada demo yang genuine yang ditujukan kepada para kritikus, orang-orang biasa, orang warga negara biasa. Karena itu nggak lazim. Ya, biasanya itu digerakkan dan demonya demo bayaran. Beda demo yang terkait dengan pemerintahan. It could be possible ada demo bayaran, tetapi bukan tidak mungkin dan pasti sering demo yang digerakkan karena kesadaran. Seperti demo 22 Agustus itu demo dengan kesadaran. Mungkin ada juga free ridersnya, penunggang-penunggang gelapnya. Tetapi yang sadar datang mengemukakan perspektif itu banyak, bukan tidak sedikit. Tapi demo pro PIK misalnya atau pro PSN, saya khawatir bukan demo yang genuine. Apalagi demo yang mendukung konglomerat, jarang yang genuine. Karena orang tahu, ngapain kita dukung konglomerat? Kalau dia mau kasih uang, oke. Kalau enggak, ngapain? Nah, hal seperti ini kan itu menunjukkan bahwa apa yang dilakukan itu dianggap masyarakat kecil yang suka demo-demo itu nggak penting bagi mereka. Karena kalau penting kemudian berkepentingan terhadap hajat hidup mereka misalnya atau berkenaan, ya dia akan bantu dengan sukarela sesungguhnya. Itu anunya ya, itu tesisnya. Tapi mungkin juga saya salah, nggak apa-apa salah. Jadi seorang intelektual itu salah tidak apa-apa, yang penting tidak boleh berbohong. Jadi kita tunggu klarifikasinya, ya, kontra argumennya, ya, kontra opinionnya, bahkan debatnya agar negara ini sehat dalam pengambilan keputusan, tidak hanya mendengarkan sekelompok orang yang powerful dari sisi ekonomi dan politik, tetapi juga mereka yang voiceless selama ini atau powerless selama ini. Ya. Dan secara ekonomi juga kurang. Begitu sobat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.